Saya selalu menangis jika teringat dosa-dosa saya semuanya. Lalu saya memohon ampun kepada Allah. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya, Ustadz? Dan jika saya bersalah kepada seseorang, saya sudah meminta maaf kepadanya, tetapi orang tersebut tidak mau memaafkan saya. Hal yang demikian itu bagaimana, Ustadz? Jadi ya, kalau orang itu bertaubat sungguh-sungguh, innahu kana tawwaba, Allah Maha menerima taubatnya. Taubat yang diterima oleh Allah antara lain perbuatan dosa yang dilakukan itu karena tidak tahu. Di yang lalu sudah saya sampaikan toh, yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 17 itu, coba dibaca lagi. Orang berbuat dosa tidak tahu kalau yang dilakukan itu dosa. Setelah tahu segera bertobat. Maksud saudara-saudara kita yang uri-uri jimat itu tidak tahu kalau itu dosa, apalagi malah syirik, merusak amal, tidak tahu. Setelah ikuti pengajian atau dengarkan radio MTA ini ya, tahu bahwa itu ternyata perbuatan syirik yang merusak amal, merusak kebaikan-kebaikan. Mulai saat itu taubat. Dah tidak percaya lagi kepada jimat, jimatnya diserahkan ke sini. Ya, serahkan ke sini. Sudah tidak akan mempercayai lagi. Lah, itu diampuni dosanya. Dosanya yang sudah selama ini mempercayai syirik apa itu? Tok jimat-jimat atau kekuatan gaib bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan keselamatan, bisa mendatangkan ya kesejahteraan dan sebagainya, itu syirik karena tidak tahu. Setelah tahu, tinggalkan, jimatnya dibuang. Terus mohon ampun kepada Allah. Nah, mudah-mudahan diampuni, dan itu tobatnya pun dengan segera. Orang kok dulu tidak tahu berbuat dosa, setelah tahu masih nekat, tobatnya besok wis arep mati ya. Karena Nabi kita kan mengisyaratkan, saya masih umur 25 ya, nanti kalau sudah 40 tahun saya akan bertobat. Yaitu tidak diampuni karena sudah tahu tidak segera bertobat. Berarti perbuatan yang kamu lakukan berikutnya tadi sengaja berbuat dosa, tobatnya nggak diterima. Tapi kalau karena tidak tahu, setelah tahu bertobat dengan segera, nah itu diterima. Ya, depannya Surat An-Nisa nomor surat yang keempat ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Nah, ini dah. Terus? Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Nah, jadi berbuat jahat, berbuat dosa karena jahil. Jahil itu bodoh, tidak mengerti. Dia melakukan perbuatan dosa tadi tidak mengerti kalau yang saya lakukan itu perbuatan dosa. Setelah tahu bahwa itu dosa, segera bertobat, dihentikan perbuatannya itu. Terus? Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Terus berikutnya dibaca sekali. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu kami sediakan siksa yang pedih. Jelas kan? Jadi tobat yang diterima itu berbuat dosa karena tidak tahu. Setelah tahu segera bertobat. Itulah yang taubatnya diterima. Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, tahu itu maksiat, tidak segera bertobat, ya. Setelah
terasa sudah akan mati, ya, baru dia mengatakan saya sekarang bertobat. Saya mati kok tobat, ya, nah itu terasa sudah berubah sakit sana pani, wah sudah dokter mengatakan wah ini ya sabar aja lah, ini sudah tidak tertolong lah, mulai dia bertobat. Tidak diterima tobatnya begitu itu. Ya, maka dari itu kalau sudah tahu perbuatan itu dosa, setelah mengetahui segera bertobat. Bertobat itu pertama menyesali bahwa perbuatan saya dosa kok saya lakukan, menyesali. Yang kedua mengikuti. Yang kedua istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga mengikuti perbuatan dosa tadi, dosanya di stop, terus diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk mengimbangi, untuk menutup dosanya yang telah dilakukan. Ya. Yang keempat berjanji untuk selama hidupnya tidak akan berbuat maksiat. Nah, itu namanya taubatan nasuha. Diterima tobat.